Halo semuanya, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngebedah satu materi sumber yang jujur aja lumayan provokatif. Jadi penulisnya punya argumen kalau kesuksesan modern, ya, yang tiap hari mati-matian kita kejar itu, sebenarnya cuma ilusi. Bayangin, sebuah ilusi yang katanya diciptain sama sistem keuangan fiat yang udah cacat dari sananya. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan konsep kebebasan yang selama ini kita yakini. Kita juga bakal lihat lebih dekat apa sih yang sebenarnya dimaksud sama sumber ini sebagai kedaulatan sejati. Nah, sekarang coba deh kalian tanya ke diri sendiri, detik ini juga. Kalian tuh benar-benar bebas nggak sih? Teks sumber ini nantang kita buat mikir ulang dan mempertanyakan hubungan kita sama yang namanya kebebasan. Apakah definisi bebas menurut kalian itu murni dari diri kalian sendiri? Atau jangan-jangan udah didikter sama sistem ekonomi di sekitar kita? Serius, ini bukan cuma pertanyaan filosofis yang ngawang-ngawang ya. Ini justru fondasi utama dari semua argumen yang dibangun sama penulisnya. Coba kita lihat, buat kebanyakan orang, kebebasan modern itu bentuknya kayak gini. Punya mobil pribadi, bisa bayar cicilan KPR, dapat gaji tetap tiap bulan, bisa gampang check out barang apa aja di e-commerce, dan pastinya jatah liburan 2 minggu setahun, iya kan? Sejak kecil kita emang udah dicekoki kalau daftar ini tuh semacam puncak kesuksesan yang harus banget diraih. Tapi tunggu dulu, penulis teks ini justru secara terang-terangan menolak keras gagasan itu. Dan buat ngilustasiin betapa timbangnya hal ini, penulis pakai satu angka yang simple tapi nonjok banget, angka 2. Coba deh dipikir-pikir. Kita kerja gila-gilaan, meras keringat buat orang lain selama 50 minggu berturut-turut, cuma buat dapat hadiah kelegaan selama 2 minggu yang dengan bangganya kita panggil liburan. Penulis pakai angka 2 ini sebagai simbol yang lumayan pahit, ngingetin kita kalau apa yang selama ini kita sebut kebebasan, ujung-ujungnya malah dibatasin habis-habisan sama sistem itu sendiri. Jadi poin utamanya ada di argumen super tajam ini. Apa yang selama ini digembar-gemborin sama masyarakat luas sebagai kebebasan, aslinya cuma jebakan yang dibungkus rapi pakai kenyamanan. Iya sih, kalian mungkin ngerasa punya segalanya gara-gara aksesnya gampang banget. Tapi sadar nggak sih, kalau akses itu seringnya dibiayain pakai utang. Utang yang diam-diam sebenarnya lagi mengikat waktu dan masa depan kalian sendiri. Di materi kita kali ini, ilusi tersebut disebut sebagai kebebasan fiat. Menurut sudut pandang penulis, sistem mata uang tradisional ini emang dari awal dirancang buat ngasih rasa kebebasan yang palsu. Alih-alih bikin kita makin kaya seiring berjalannya waktu, sistem ini justru secara diam-diam dan sistematis menggerus daya beli kita. Intinya, ngasih kita cuma sekedar ilusi kesejahteraan. Kita harus lihat klaim ini secara objektif buat paham dari mana asal pemikiran tersebut. Penulisnya juga pakai metafora visual yang gampang banget nancep di kepala. Bayangin kalian lagi megang es batu di tengah hari bolong yang panas banget. Nah, kayak gitu tuh uang kalian. Setiap lembar uang yang susah payah kalian dapetin itu, aslinya lagi mencair. Di dalam sistem fiat, daya beli itu nggak ada ceritanya bakal stabil. Dia bakal terus meleleh. Efeknya apa? Gaji yang kalian terima bulan ini, secara real cuma bisa buat beli lebih sedikit barang kalau dibandingin sama gaji bulan lalu. Ngeri juga kan? Terus, esai ini berani ngeklaim kalau waktu kalian tuh pada dasarnya udah dicuri. Logikanya gini, kalian nuker waktu hidup yang berharga banget buat kerja dengan harapan hasilnya bisa disimpan jadi kekayaan. Tapi penulis pakai istilah yang bener-bener keras di sini. Tabungan kalian itu pada akhirnya cuma membusuk di bank tradisional. Mengingat nilainya yang terus-terusan merosot, nabung uang fiat itu diibaratkan sama kayak ngebiarin hasil keringat kalian basic gitu aja pelan-pelan. Makanya, teks ini nggak cuma ngomongin inflasi sebagai angka-angka ekonomi makro yang ngebosenin di berita TV. Mereka ngelihat inflasi sebagai semacam pajak siluman. Kayak pencuri tak kasat mata yang terus-terusan menghukum setiap keputusan finansial yang kalian buat. Penulisnya berargumen gimana kalian bisa benar-benar merdeka kalau alat utama yang kalian pakai buat nyimpen hasil kerja keras itu aja terus-terusan dipajakin tanpa kalian sadari. Oke, sekarang mari kita lihat gimana hal-hal tadi ngebentuk apa yang penulis sebut sebagai jebakan sistemik. Ini tuh siklus yang pastinya udah gak asing lagi buat kita. Pertama, kita dapat gaji tetap. Terus kita pakai uang itu buat beli kenyamanan atau upgrade gaya hidup dong pastinya. Tapi tiba-tiba inflasi datang ngerampas daya beli kita. Hasilnya, kita malah kejebak makin dalam di sistem ini dan mau gak mau harus kerja ekstra keras cuma buat mertahanin standar hidup yang sama. Nah, ini ngebawa kita ke inti perumpamaan dari esai ini, treadmill ekonomi. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi lari sekencang mungkin di atas treadmill. Keringetan, napas ngos-ngosan, detak jantung makin cepat, dan kalian ngerasa udah lari jauh banget ngelewatin banyak hal. Tapi realitanya,
kalian nggak pindah 1 senti pun. Penulis berpendapat kalau ilusi seakan-akan kita maju, inilah yang dengan sangat cerdik nutupin realitas stagnasi ekonomi yang lagi kita alami. Yang bikin materi ini makin menarik, disinilah penulis mulai ngasih solusi pamungkas versinya. Mereka langsung mengadu si treadmill fiat ini sama jalur keluar yang mereka tawarin, Bitcoin. Sumber kita menyatakan bahwa sistem fiat itu sifatnya mencuri waktu kita, nyiptain ilusi kesuksesan dan nahan kita di atas treadmill yang gak ada ujungnya. Sebaliknya, sistem Bitcoin diklaim sebagai sesuatu yang justru ngebentengin waktu kita, ngancurin ilusi tadi, dan ini yang paling penting, ngembaliin kebebasan memilih ke tangan kita sendiri. Tapi ada satu hal yang digaris bawahi banget nih sama penulisnya. Kebebasan sejati itu nggak bakal pernah bisa diraih kalau kita cuma kerja 2 kali lebih keras di dalam sistem yang udah rusak. Kebebasan itu bukan tentang nungguin kenaikan gaji tahun depan, bukan tentang dapat persetujuan kartu kredit baru, dan bukan juga tentang nambah koleksi barang-barang mewah. Menurut analisis teks ini, ngejar semua itu di bawah sistem yang sekarang cuma bawa kita jalan di tempat alias buntu. Lalu apa dong? Teks ini nekanin kalau kebebasan yang sesungguhnya itu berarti kedaulatan. Ini ibarat level kemandirian yang paling absolut, di mana kalian punya kendali penuh 100% atas waktu dan hidup kalian sendiri. Penulis dengan sangat yakin kalau Bitcoin tuh ngasih jalan menuju kedaulatan ini. Sementara sistem mata uang fiat, dari awal emang nggak pernah didesain buat ngasih kalian kendali sebesar itu. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, kita semua ditinggalin sama satu pertanyaan provokatif yang butuh jawaban jujur dari diri masing-masing. Apakah waktu yang kalian punya saat ini benar-benar milik kalian sendiri? Atau jangan-jangan tanpa sadar, kita cuma lagi lari terus-terusan di atas treadmill fiat? Ini benar-benar perenungan yang dalam banget ya, dan jujur bikin kita mau nggak mau harus mengevaluasi ulang makna sebenarnya dari waktu, uang, dan pastinya kedaulatan sejati.